Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasi ini merupakan informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer tanah air yang tetap melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi informasinya Bapak Ibu yaitu tentang penjelasan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Azwar Anas, tentang RUU ASN, yang mana dalam RUU ASN ini termuat suatu hal yang menggembirakan Bapak Ibu honorer, di mana ada beberapa pasal yang menegaskan tentang pengangkatan honorer non-ASN bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes, dan ada informasi tentang pensiun dini PNS. Nah, inilah dua penjelasan yang disampaikan oleh Menpan RB, yaitu penjelasan tentang RUU ASN dalam rangka honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes dan pensiun dini PNS. Nah, Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes dan pensiun dini pegawai negeri sipil secara massal, RUU atau revisi Undang-Undang ASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, heboh diperbincangkan dan membuat Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mulai diburu berbagai pertanyaan-pertanyaan. Pasalnya, selain draft RUU ASN ini memuat pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes dan pensiun dini aparatur sipil negara, berita terkait RUU ASN ini selalu menjadi trending topik sebagai berita populer, khususnya di Google Discovery. Untuk diketahui, kalau salah satu ayat dalam pasal 87 RUU Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini membahas pemberhentian dini PNS secara massal. Dalam ayat tersebut tertulis, jika perihal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilakukan secara massal, diharuskan berkonsultasi dulu ke DPR. Jadi bukan semata dengan dimuat hal ini maka langsung sewenang-wenang pemerintah untuk memberlakukan pensiunan dini secara massal terhadap pegawai negeri sipil yang sudah ada dan sedang bekerja, tetapi berkonsultasi dulu ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Adapun ayat 1 huruf D yang dimaksud adalah perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini PNS secara massal. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas tak membantahnya kalau saat ini pihaknya sedang berupaya menyederhanakan birokrasi. Salah satunya mengurangi jumlah pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia. Hanya saja untuk melakukannya, Anas mengatakan kalau Menpan RB membutuhkan adanya regulasi yang lebih rinci. Jadi sepanjang tidak ada regulasi yang lebih rinci dan jelas dan dapat diterapkan, dengan sendirinya Menpan RB ini tidak akan memberlakukannya. Karena menurutnya pegawai negeri sipil Indonesia tidak mesti tidak berjumlah besar, sehingga dapat proaktif bekerja sesuai dengan tupoksi dan prioritasnya. Jabatan fungsional seperti eselon 3 dan eselon 4 kan dipangkas. Ini semua dilakukan dengan harapan bisa bekerja lebih optimal. Tren di luar sekarang itu disrupsi kepada pegawai, sebab pegawai itu lebih lincah dan ini sedang kami upayakan, terang Anas. Dikatakan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, sampai saat ini
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus menata RPP tentang kesejahteraan aparatur sipil negara. Bahkan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan data aparatur sipil negara pensiun dini sepanjang 5-10 tahun terakhir ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bekerja maksimal melakukan pendataan jumlah aparatur sipil negara yang pensiun sepanjang 5-10 tahun ini, termasuk mendata aparatur sipil negara atau ASN yang meninggal, mutasi hingga aparatur sipil negara yang keluar karena suatu hal, ujar Anas di Jakarta akhir-akhir ini. Bukan hanya itu saja, Abdullah Azwar Anas selaku Kemenpan RB juga mengungkapkan kalau saat ini mereka sedang menggodok proyeksi data aparatur sipil negara tersebut. Desember ini dia menargetkan kalau data yang dihimpun tersebut sudah rampung dan bisa disajikan. Sejalan dengan langkah itu, Kemenpan RB saat ini juga mengumpulkan hasil survei pegawai negeri sipil yang masih bertugas. Tentu ada tujuan dan maksudnya Bapak Ibu ya, tentang pengumpulan atau perampungan jumlah ya PNS yang sedang melaksanakan tugas, terutama terkait jumlah aparatur sipil negara yang memilih melanjutkan karir dan yang memilih tidak melanjutkan karir. Mudah-mudahan data pensiun, berhenti, keluar, dan mutasi aparatur sipil negara tersebut selesai Desember ini, ungkapnya. Meskipun demikian, Anas mengatakan jika pemerintah tidak pernah berhenti membuka perekrutan pegawai negeri sipil. Namun benar Anas mengakui jika perekrutan pegawai negeri sipil saat ini memprioritaskan pendidikan dan kesehatan. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu prioritas yaitu pendidikan dan kesehatan, tetapi kalau kita melihat informasi lain bahwa selain daripada ya tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, masih banyak tenaga lain atau honorer lain yang diangkat ya sesuai dengan amanat sesuai dengan amanat RUU ASN jika disahkan menjadi undang-undang ASN, termasuk administrasi dan termasuk ya honorer di lembaga lain yang mungkin secara logika atau ya syaratnya memenuhi sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN tanpa tes. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati kalau mendengar informasi bahwa yang prioritas adalah tenaga guru atau tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, karena memang dua ya proporsi ini adalah jumlah yang besar dari sisi jumlah honorer yang ada. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.